Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan berdiskusi soal good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance, khususnya di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sudah hadir bersama saya 4 narasumber. Kita akan membahas 3 praktik di BMKG. Yang pertama, aplikasi info BMKG. INA TWS, dan yang terakhir Sekolah Lapang Iklim. Baik, langsung saja saya persilakan narasumber satu untuk membuka diskusi dengan contoh pertama. Oke, terima kasih Mbak. Menurut saya BMKG itu salah satu instansi yang sangat banyak ya melakukan good practice. Nah, salah satu contohnya adalah dengan adanya aplikasi Info BMKG. Siapa sih yang nggak tahu aplikasi ini? Pastinya semuanya pernah ya lihat informasi cek cuaca dan lain-lain. Nah, di mana lewat aplikasi ini masyarakat bisa langsung nih untuk ngecek perakiraan cuaca harian, informasi mengenai gempa bumi sampai bagaimana kualitas udara. Nah, contohnya nih nelayan kalau mereka mau berlayar melaut pasti harus cek dulu nih bagaimana cuaca yang terjadi di laut. Lalu ada petani dalam memperkirakan masa panen itu pasti melihat bagaimana perakiraan hujan untuk menentukan kapan dia menanam dan kapan dia panen. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak dan sangat luas ya bagi berbagai banyak pihak yang dapat manfaatnya. Wow, menarik sekali ya, Mas. Kira-kira kalau menurut narasumber kedua bagaimana nih? Apakah aplikasi ini sudah cukup efektif untuk masyarakat? Silakan, Mas, pandangannya. Ya, terima kasih waktunya Mbak Vira. Jadi, kalau menurut saya, memang aplikasi Info BMKG itu sangat bermanfaat ya. Tapi kadang ada juga tantangannya. Misalnya, tidak semua masyarakat paham cara menggunakan aplikasi. Biasanya yang paham itu cuma anak-anak muda ya. Mungkin masyarakat-masyarakat yang sudah berumur itu agak kesulitan beradaptasi dengan eh, apa namanya aplikasi-aplikasi modern. Makanya, selain aplikasi, BMKG juga seharusnya aktif di media sosial dan bekerja sama dengan televisi atau radio. Itu juga bisa jadi salah satu cara untuk memperluas jangkauan. Oke, baik. Kita akan beralih ke contoh kedua, yaitu Ignatius. Untuk topik ini, saya persilahkan kepada narasumber ketiga untuk memberikan pandangan dan pendapatnya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Vira. INA TWS atau Indonesia Tsunami Early Warning System adalah sistem peringatan dini tsunami. Jadi, kalau ada gempa besar dalam hitungan menit, BMKG bisa mengeluarkan peringatan tsunami. Ini luar biasa penting karena bisa menyelamatkan nyawa ribuan orang. Tapi tantangannya, tidak semua daerah punya akses sirine atau alat menerima peringatan. Kadang informasi lebih cepat tersebar lewat media sosial, bahkan hoax. Betul, saya setuju, Mas. Tantangan hoax itu serius ya. Kadang masyarakat justru lebih percaya pesan berantai di WhatsApp, misalnya WhatsApp grup keluarga tuh, daripada informasi resmi dari BMKG, betul kan? Nah, jadi selain teknologi, kuncinya juga ada di, menurut saya nih, komunikasi publik dan edukasi. Jadi BMKG perlu terus untuk menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi istilahnya dari bahasa teknis menjadi bahasa yang lebih humanis. Oke, betul sekali Mbak, Mas dan Mbak ini masyarakat kadang-kadang lebih mudah percaya kepada hal-hal yang belum tentu kepastian dan kebenarannya ya. Betul sekali. Kita masuk nih ke praktik ketiga, yakni sekolah lapang iklim. Saya persilakan untuk narasumber satu memberikan tanggapannya. Oke Mbak, nah sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga ya dari banyaknya program BMKG. Nah, contoh yang ketiga adalah SLI atau Sekolah Lapang Iklim.
Nah, menurut saya SLI ini salah satu inovasi yang paling hebat ya, yang telah dilakukan oleh BMKG. Karena di program sekolah ini, BMKG itu mengajarkan berbagai macam pihak terkait seperti petani, nelayan, bahkan aparat desa untuk paham dalam membaca informasi iklim. Nah, jadi mereka itu tidak hanya menerima informasi, tapi juga diharapkan tahu bagaimana cara menggunakannya, yang mana akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam SLI itu kita akan tahu nih bagaimana waktu tanam yang tepat agar hasil panen lebih baik. Izin ya, saya menambahkan pendapat dari Mas Faik. Menurut saya, program Sekolah Lapang iklim ini membantu petani beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadi nggak hanya info cuaca ya, tapi juga strategi bertani yang lebih tahan terhadap cuaca agar hasil tanam dimanfaatkan itu yang di hasil tanam lebih bermanfaat dan lebih mantap hasilnya. Jadi ini tuh contoh nyata ya bagaimana data iklim bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul sekali, Mas Nika. Bahkan ada cerita ya, ini kisah nyata. Setelah ikut sekolah lapang iklim, petani jadi lebih percaya informasi BMKG dibandingkan ramalan cuaca tradisional. Artinya, program ini bisa mengurangi kerugian akibat gagal panen dan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik kepada BMKG itu sendiri. Kalau dikaitkan dengan Smart ASN, jelas nih berarti bisa yang pertama smart mengolah data-data yang rumit tadi, yang teknis tadi sifatnya, jadi informasi yang sederhana yang bahasanya tuh lebih humanis. Lalu yang kedua, melayani. Melayani berarti langsung turun nih ke lapang, ke masyarakat langsung. Misalnya lewat tadi program yang SLI ya, Sekolah Lapang Iklim. Lalu yang ketiga, akuntabel. Artinya semua berbasis data yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu responsif. Berarti kita sebagai ASN BMKG harus cepat tanggap dengan kebutuhan masyarakat. Terutama misalnya tadi terkait SLI berarti eh, petani terutama, lalu juga nelayan gitu. Lalu yang kelima terkait T-nya teknologi, eh, tetap pakai aplikasi, terus juga banyaknya sensor dan juga sistem digital. Jadi semuanya berbasis teknologi. Jadi Smart ASN ini sebetulnya benar-benar terlihat nyata ya lewat tadi SLI, program SLI, Sekolah Lapang Iklim. Luar biasa. Sebelumnya mari kita beri aplaus dulu untuk setiap narasumber. Oke. Dari diskusi kita terlihat jelas ya bahwa BMKG ini memiliki banyak peran dan mempunyai banyak good practice seperti aplikasi info BMKG, INA TWS, dan SLI. Semua kegiatan ini, semua program ini memang dikhususkan atau sengaja dibuat untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Tantangannya mungkin memang masih ada, mulai dari komunikasi publik sampai infrastruktur. Akan tetapi, dengan prinsip Smart ASN, semuanya bisa terus diperbaiki dan dikembangkan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak lagi. Semoga diskusi ini bisa jadi inspirasi untuk mewujudkan smart governance di BMKG terutama. Terima kasih kepada semua narasumber dan terima kasih juga kepada yang sudah menonton. Sekian podcast Smart Governance kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.